sebentar lagi kita akan bacakan dan diberitakan. Kiranya kami dengan sukacita juga Tuhan boleh berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama boleh membuka Alkitab kita dari Mazmur 73. Mazmur 73, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 5, nanti akan dilanjutkan ayat ke-17 sampai dengan ke-28. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayatnya yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kupandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya meyakini kecewa itu merupakan kata yang akrab bagi kita semua yang ada di sini. Siapa yang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kekecewaan sedikit pun? Bahkan ketika saudara menatap ke depan, saudara akan menemukan bahwa orang yang sedang berdiri dan berbicara di hadapan saudara sekarang adalah orang yang juga pernah banyak mengalami kekecewaan. Kapan kekecewaan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Kekecewaan itu terjadi ketika ada gap antara sebuah realita dan ekspektasi. Sederhananya, kecewa terjadi saat apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak hal yang dapat membuat kita kecewa dalam hidup ini, tetapi tidak ada kekecewaan yang lebih menyakitkan selain disebabkan oleh orang terdekat. Ya, ketika kita semakin dekat dengan seseorang, tentunya semakin besar harapan kita kepada orang tersebut. Tetapi saat kita menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, membuat kekecewaan kita terasa lebih menyakitkan. Dan bukankah itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita pernah merasakan kekecewaan yang begitu dalam, mungkin dengan pasangan kita, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak kita. Ternyata dalam hidup ini bukan hanya mereka saja, atau pasangan, atau orang tua, bahkan anak yang bisa membuat kita merasa kecewa berat.
ada pribadi lain yang juga dekat dengan kita tetapi bisa membuat kita kecewa berat. Pribadi tersebut tidak lain adalah Tuhan. Setidaknya itu yang sedang dirasakan oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur itu sedang mengalami kecewa berat dengan Tuhan. Dan tentunya saja karena sebuah gap yang setiap hari dia lihat itu tidak sesuai dengan realitanya. Ada gap antara sebuah realita dan ekspektasi. Beberapa orang yang dalam hidup ini juga mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Bahkan gak jarang ada yang memutuskan untuk aku lebih baik menjauh dari Tuhan karena gagal menangani sebuah perasaan kecewa berat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 73 itu memberikan contoh kepada kita mengenai sebuah cara untuk menghadapi perasaan kecewa, terluka dengan Tuhan. Ternyata tidak apa-apa untuk memiliki perasaan kecewa atau terluka dengan Tuhan. Justru ketika kita mengalami perasaan tersebut, itu menunjukkan adanya kedekatan antara kita dengan Tuhan. Dan kedekatan itulah yang membuat rasa sakit itu semakin dalam kita rasakan. Dan sesungguhnya melalui kekecewaan tersebut timbul suatu kesempatan kita untuk bisa jauh, harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kedekatan itu benar-benar terjadi, maka kita harus menghadapi kekecewaan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dan sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa menangani perasaan kecewa tersebut, dan saya mengajak saudara untuk melihat hasil pengamatan pemazmur mengenai antara gap antara realita dan ekspektasi. Saudara, Mazmur ini itu dimulai dengan penegasan iman yang sangat tradisional. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dengan kata lain atau diterjemahkan lain, sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel, bagi orang-orang yang suci hatinya. Dan kata baik itu menandakan semua kemurahan hati, semua kemurahan berkat Allah itu semuanya bagi umatnya. Kalau dalam konteks perikop ini kata baik itu semuanya mencakup tentang karunia kehadiran Allah, kuasanya Allah, hikmatnya Allah, dan tujuan akhir Allah bagi umatnya, yaitu menerima umat dalam kemuliaan. Kebaikan tersebut secara spesifik akan dialami oleh orang-orang yang suci hatinya. Yang dijelaskan kalau masih ingat dalam Mazmur 24 ayat yang keempat, orang yang murni hatinya itu adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala, atau orang yang berlaku tidak jujur, bersumpah palsu. Kepada orang-orang demikianlah Allah itu baik. Pengakuan positif itu kemudian bergeser menjadi pengakuan negatif. Pemazmur dalam perjalanan imannya dikatakan hampir tersandung dan terpleset di hadapan Tuhan. Pemazmur itu mengalami dua masalah, Bapak Ibu Saudara. Pertama, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan pengakuan imannya bahwa Allah itu baik kepada orang-orang yang suci hatinya. Dan kedua, pemazmur itu iri terhadap orang-orang yang sombong. Sederhananya, karena mereka orang fasik, hidupnya itu bisa makmur. Orang fasik di sini adalah penjahat yang melanggar hukum Tuhan. Pemazmur itu mengatakan mereka itu mengalami sebuah kemakmuran. Mereka itu hidupnya sangat sejahtera, berlimpah. Kemakmuran apa saja yang dialami oleh orang-orang fasik? Pertama, orang jahat meninggal dengan tenang. Kedua, kekuatan mereka kokoh atau secara harafiah mereka itu gemuk. Gemuk sendiri merupakan itu tanda berkat. Ketiga, mereka tidak mengenal kesusahan
atau mereka itu bisa dikatakan sebuah kerja keras atau wabah, mereka itu bisa terhindar dari kerja keras dan penyakit. Kau bilang selalu sehat. Kemakmuran yang dialami oleh orang fasik membuat mereka menjadi sombong dan berpakaian kekerasan. Pemazmur menggambarkan mata mereka melotot karena kelimpahan dan hati mereka penuh sampai meluap-luap. Gambaran itu Bapak Ibu Saudara mengungkapkan bahwa orang jahat itu memiliki segala-galanya. Hidupnya itu tidak kekurangan apapun. Bagi orang Ibrani, keadaan mereka itu seperti orang benar karena hidup mereka dilimpahi dengan berkat baik, itu fisik maupun materi. Tetapi membedakan antara orang fasik dan orang benar itu adalah satu, yaitu kerendahan hati. Orang benar ketika hidupnya dilimpahi dengan berbagai berkat akan menerima dengan penuh kerendahan hatinya. Dan oleh karena mereka menyadari bahwasanya segala berkat yang diterima itu asalnya dari Allah sendiri. Tapi sebaliknya, orang fasik itu akan hidupnya dipenuhi dengan kesombongan. Mereka mungkin merasa, oh ini wajar, ini kan segala sesuatu yang hakku yang aku boleh terima. Ini emang sepatu teh kok, aku terima. Ini karena aku sudah kerja keras, jadi ini semua milikku. Bukan hanya menjadi sombong, tetapi orang fasik itu juga mencemooh. Secara harafiah mereka itu menindas, berbicara yang jahat. Mereka menggunakan kata-kata yang tinggi, mulut mereka yang mengadah ke langit. Itu sama seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Orang fasik dengan penuh kesombongannya akan bertanya dengan nada meremehkan. Bagaimana Allah tahu? Di manakah pengetahuan di dalam yang maha tinggi? Mereka kemudian melanjutkan, jika memang Allah itu kudus dan berkuasa dan melihat hati dan tindakan manusia, kenapa hidup mereka tetap baik-baik saja? Bagi orang fasik, Allah sepertinya tidak memiliki kuasa, enggak sanggup untuk berbuat apa-apa, sehingga tidak masalah untuk terus-menerus berlaku curang, hidup melanggar firman Tuhan. Toh gak akan terjadi apa-apa. Orang fasik itu merasa aman dan justru bertambah kaya. Dan pengakuan Allah itu baik dalam ayat yang pertama nampaknya jadi tidak berarti apa-apa. Percuma mempertahankan hati yang bersih. Oleh karena realita yang setiap hari kita lihat, Allah baik kepada orang jahat. Sedangkan kepada orang yang benar, pemazmur mengatakan sepanjang hari. Itu artinya secara terus-menerus dirinya telah ditimpa oleh tulah. Dan kemungkinan pemazmur mengalami sebuah penyakit yang kronis. Tidak hanya di situ saja, tetapi dikatakan juga bahwa dia dihajar setiap pagi. Dengan kata lain, pemazmur tertimpa musibah. Dan dapatkah saudara membayangkan orang jahat hidup makmur, sedangkan pemazmur yang menjaga kekudusannya, yang menjaga kesuciannya, hatinya tetap takut kepada Tuhan, justru ditimpa oleh musibah dan ditegur. Dan tidakkah keadaan tersebut itu sangat menyedihkan? Namun bukankah hal ini juga sering kita alami? Kita tahu jelas-jelas orang tersebut menjalankan usahanya penuh dengan kecurangan, tapi kok usahanya kok tambah maju, tambah hari tambah sugih. Justru kita yang usahanya menjalankan usaha dengan bersih, gak pernah melakukan kecurangan, gak pernah maju. Bahkan beberapa orang mengalami sebuah kebangkrutan.
Dan sebagai mahasiswa mungkin kita sering menemukan, oh teman-teman kita kalau ngerjain tugas nggak dikerjain sendiri, entah itu dengan mencontek atau suruh ngerjain orang lain, bayar orang lain untuk ngerjain, tapi nilainya jauh lebih baik daripada kita yang ngerjain tugas setengah mati-matian. Dan bukankah demikian kehidupan yang kita jalani? Dan dapatkah saudara melihat gap yang terjadi antara sebuah realita dan harapan? Saudara, di tengah kegalauan, ketidakmengertian dengan realita yang terjadi, pemazmur menyadari bahwa dia harus menyerahkan akal budi dan pengamatan duniawinya. Pemazmur mengambil sebuah langkah, yaitu masuk ke tempat kudus. Ketika pemazmur masuk dalam penyembahan kepada Allah, di sanalah Allah berbicara kepada dia. Dari melihat keberhasilan orang-orang fasik, orang-orang jahat, Allah menunjukkan kepada pemazmur akhir yang mengerikan bagi mereka. Dan kedatangan pemazmur kepada Allah itu menandai titik balik dalam mazmur ini. Situasinya mungkin tidak berubah Bapak Ibu Saudara, tetapi ada perspektif yang akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika pemazmur pikir bahwa dirinya tergelincir, sesungguhnya orang fasiklah yang justru berada di tempat licin. Oleh karena mereka akan dilempar ke dalam kebinasaan. Dengan kata lain, fondasi mereka, orang fasik itu tidak aman. Mereka membangun di atas pasir dan badai akan meratakan mereka. Dan lebih dari itu, malapetaka akan terjadi sebentar lagi. Hari ini ada, besok lenyap. Kemudian orang fasik akan dihabisi sepenuhnya. Dengan kata lain, mereka telah berakhir. Apa yang menjadi penyebab kengerian atas orang fasik itu terjadi? Tidak lain karena adanya penghakiman ilahi. Ketika Allah bangun, maka mereka akan lenyap. Saudara, ketika Allah memberikan pemahaman baru kepada pemazmur, ia mengalami sebuah kehancuran. Hati dan pikirannya itu berarti seluruh keberadaan dirinya itu berduka dan jengkel. Pemazmur seperti binatang yang bisu di hadapan Tuhan. Dan bukankah hal yang sama juga terjadi kepada Paulus ketika Paulus memberitakan Injil Kristus yang disalibkan? Allah membuat kebijaksanaan dunia ini menjadi bodoh. Oleh karena jalannya itu bukanlah jalan-jalan kita, dan pikiran-pikirannya bukanlah pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun demikian, Allah itu tidak memperlakukan pemazmur menurut perasaannya sendiri. Sebaliknya, saat ia bersama dengan Tuhan, ia dipegang oleh tangan kanannya dan menerima sebuah perlindungan. Pemazmur itu dibimbing oleh Allah hingga akhirnya itu menemukan sebuah akhir hidup dalam kemuliaan. Semua ini sangat kontras dengan orang jahat yang masa depannya adalah sebuah kehancuran. Sebelum masalah utama yaitu kehidupan dan kematian, pemazmur itu menyadari bahwa semua yang dimilikinya itu adalah Tuhan. Pemazmur itu tidak merindukan apapun yang ada di bumi ini selain Tuhan. Bahkan ketika dagingku dan hatiku habis lenyap, pemazmur yakin bahwa Allah akan menjadi sebuah kekuatan hatiku dan bagianku selama-lamanya. Hal ini berarti tidak apa-apa. Kita tidak kaya karena berlaku jujur dalam usaha. Asalkan kita punya Tuhan, maka itu sudah menjadi kekuatan bagi kita. Itu juga berarti tidak apa-apa mendapatkan nilai yang kecil, meski sudah berusaha dan mengerjakan dengan penuh kejujuran. Asalkan kita punya Tuhan, maka itu sudah cukup. Tidak apa-apa kita tidak naik jabatan, meski kita sudah bekerja keras dan menolak untuk mengikuti keinginan atasan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena asalkan kita punya Tuhan, maka itu semuanya sudah lebih dari cukup.
Dan dengan demikian seperti kata pemazmur, tidak apa-apa kalau realita yang kita lihat tiap hari orang fasik hidupnya itu kaya dan sehat, tetapi jika mereka jauh dari Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Mazmur ini ditutup dengan sebuah pengakuan, tetapi bagiku adalah baik berada dekat dengan Allah. Makna kata baik yang dipakai sekarang telah berubah, bukan lagi memandang dari Allah kepada manusia, Allah itu baik, tetapi memandang dari manusia kepada Allah. Karena perjalanan pemazmur sendiri yang meliputi semua dekat dengan Allah. Dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Ia menyadari bahwa apa yang baik adalah dekat dengan Allah. Keintiman dalam hubungan adalah kuncinya. Tetapi untuk mengembangkan sebuah keintiman, seseorang harus jujur. Ratapan kita kepada Allah adalah salah satu cara untuk menjadi jujur. Saudara, terkadang kita suka merasa iri dengan kehidupan orang fasik yang terlihat sangat menyenangkan. Tapi ingatlah bahwa itu semua seperti potongan-potongan teaser film yang kita lihat. Kita tidak bisa menilai bagus atau tidaknya sebuah film, happy ending atau tidaknya sebuah film hanya dengan melihat teasernya doang. Kita harus melihat secara utuh untuk memutuskannya. Begitu pula dengan kehidupan orang fasik. Kita mungkin tidak bisa melihat secara utuh. Tetapi bukankah akhir dari keseluruhan, yaitu hari penghakiman nanti yang akan menentukan segala sesuatunya? Maka itu tidak perlu merasa iri ataupun berputus asa untuk terus setia melakukan firman Tuhan. Dengan demikian saya akan menutup khotbah ini dengan mengatakan, tidak apa-apa jika realitanya setiap hari kita melihat orang fasik itu hidupnya makmur, sedangkan orang benar menderita kesusahan. Karena yang paling penting adalah hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Biarlah firman ini boleh menjadi sebuah sukacita, kekuatan bagi setiap iman kami untuk tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan aktivitas kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh persekutuan doa malam selesai, Tuhan Yesus memberkati.